Ketemu lagi ya. Saya mau lebih menekankan tentang mezbah bakaran. Karena setelah saudara mau masuk, saudara jumpa dengan mezbah bakaran. Ayatnya saudara, saya tidak akan ambil dalam perjanjian lama, kecuali kalau saya mengajarkan tentang tabernakel khusus, baru saya akan ambil perjanjian lama. Tapi saya akan ambil dari perjanjian baru, yaitu Ibrani 9 ayat 12-14. Ya, 12 sampai 14, pasal 9 ayat 22, Galatia 3 ayat 13, Matius 22 ayat 45 dan 57. Demikian bunyinya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu muda lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah dengan sebagai persembahan yang tak bercacat, akan kesucian hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara perhatikan ya, ini baru saya sebagian. Kalau kita lihat dalam surat Ibrani ini pasal 9 ayat 12-14 dikatakan, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi darahnya sendiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai berikut. Memang menurut hukum agama Yahudi, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah, dan dosa disucikan dengan darah, dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Kristus memasuki ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu ia tidak membawa darah kambing, jantan dan darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Itu saja dulu saudara ya. Coba saya akan jelaskan sedikit kepada saudara. Kalau orang pada zaman perjanjian lama, orang-orang yang mulai mendirikan tabernakel, kan sampai lambangnya saja, kalau mereka berdosa, mereka datang kepada imam dengan membawa lembu sapi atau anak domba, atau paling kecil burung tekukur, tergantung orang kemampuannya, lalu dipersembahkan darahnya di situ. Jadi kalau mereka sebelum memercikan darahnya atau sebelum mengorbankannya, dosanya masih ada. Tapi begitu dia sembelih itu lalu di situ dibakar, dia akan merasa diampuni. Yesus tidak membawa korban itu. Dia membawa darahnya sendiri buat menebus kita sekalian. Sekarang saya ingin ambil satu perumpamaan kepada saudara, satu ilustrasi. Seandainya orang tua kita tuh haus penebusan dengan darah. Orang lain minta ampun itu bawa korban. Kambing sembelihan, domba sembelihan, atau lembu sembelihan. Kalau saya masuk ke dalam sana, saya bawa korbannya saya sendiri, darah saya sendiri. Ketika ayah saya melihat bahwa saya bawa darahnya saya sendiri, gimana dia? Lalu bandingkan kalau saya bawa darah korban, darah hewan, tentu darah saya akan lebih berharga. Mana tahan seorang bapak melihat darah anaknya yang betul jujur, dan dia tahu siapa yang dibasahi oleh darah itu untuk menebusnya. Saya pikir bapak mana yang gak akan pernah luluh hatinya untuk mengampuni. Saudara, kalau dalam perjanjian baru itu bisa menyenangkan hati-hati orang yang berdosa dengan melalui pengorbanannya, Anda pikir, kalau saya punya satu korban, yaitu anak Allah sendiri, yang Tuhan sendiri, sabda Tuhan sendiri yang disembelih, dikorbankan untuk menebus saya, apakah saya nggak makin percaya dan makin yakin dan lebih yakin daripada korban yang lain? Itu yang disebut mezbah. Kalau Anda tidak pernah yakin seperti itu, sedalam itu, pengertian seperti itu, sulit untuk Anda menerima segala sesuatu. Terlebih saudara, kalau sudah belajar soal tabernakel, ketika Anda mau masuk pintu itu,
Anda diminta untuk lahir baru. Gimana caranya orang bisa lahir baru? Jangan jauh-jauh, seorang imam saja ia berkata, bagaimana mungkin Yesus, orang yang sudah dewasa, harus masuk kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Seperti itu kah? Bukan. Lahir dari air adalah harus lahir dari air dan roh. Jasmani itu jasmani, ini roh yang harus lahir. Gimana caranya? Saudara ngerti nggak? Orang yang pertama kali jatuh dalam dosa itu rohnya mati, mungkin tinggal separuh. Itu mesti hidup. Dan orang yang sudah berdosa baru berkecimpung terus dalam dosa, rohnya jadi mati. Dia nggak ngerti lagi soal kebenaran, dia nggak ngerti itu jahat dan tidak. Tapi kalau orang yang lahir baru, itu rohnya baru, sebentar jadi tersentuh, langsung dia berkata, ampun Tuhan. Saudara, ini perlu ada. Harus ada, kita harus mengalami sendiri. Sejujurnya saya katakan kepada saudara, saya tidak ditolong oleh pendeta siapapun untuk lahir baru, untuk penuh Roh Kudus. Saya minta langsung sendiri dan bertemu dengan Tuhan sendiri secara pribadi, dan saya mendapatkan itu semua serba sendiri. Saya cuma berdoa dengan istri saya. Istri saya kepenuhan Roh Kudus itu juga bukan karena penumpangan orang lain, tapi karena dia minta sendiri, dia mohon sendiri, dia kenal sendiri, dia dapat penglihatan sendiri. Ya, selanjutnya terserah saudara. Apakah saudara percaya ini? Apa saudara mau seperti itu? Ya silakan. Setelah kita melalui mezbah bakaran, maka kita akan bertemu dengan yang namanya kolam basuhan. Nanti saudara lihat gambarnya kolam basuhan akan ditunjukkan. Untuk apa kolam basuhan? Kolam basuhan itu tujuannya semua bekas darah kurban atau hewan-hewan yang disembelih tadi dicuci bersih di situ. Terutama jeroan istilahnya, lemak-lemak dan sebagainya. Jadi itu untuk membersihkan tangan bekas darah. Saudara, itu juga berarti kalau kita lihat kenyataannya di dalam perjanjian baru, itu namanya disebut baptisan. Untuk baptisan saja orang ribut, ada aliran ini, aliran itu, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu terserah. Itu harus berdasarkan iman masing-masing, percayanya yang mana. Saya percaya yang ini, saya akan ikutin ini. Kalau Anda percaya seperti saya, ikutin saya. Kalau nggak percaya, terserah Anda. Hasilnya pun nggak sama. Tapi itu jelas, langkah itu harus jelas. Yang pertama sudah hadapin pintu yang disebut Yesus dengan 4 Injil. Karena Injil itu adalah berita sukacita. Promosi. Kalau engkau sudah nggak bisa sendiri untuk mencari Allah dan mencapai surga, Anda gagal terus, pakai nih jalannya. Mau dan nggak mau, nggak usah dipaksa. Itu masing-masing punya kepentingan pribadi sendiri, sistem sendiri, pribadi sendiri. Allah paling menghargai tentang hak asasi manusia. Dia tidak pernah paksa orang untuk masuk surga. Nggak pernah. Dia cuma nawarkan. Melalui penawaran yang ada dalam Injil, kabar sukacita, evangelion, kabar gembira. Mau terima apa enggak? Itu kesaksiannya. Kalau sudah masuk akan ketemu mezbah bakaran korban Kristus Yesus, lalu dibaptis. Mau nggak mau, itu udah urutannya. Jangan saudara percaya Yesus nggak boleh dibaptis, ya susah. Karena baptisan itu juga merupakan sesuatu hal yang penting. Sudah tahu, ketika Yesus ada di satu tempat, kalau nggak salah di Galilea, dia harus turun dulu ke bawah tuh, menemui Yohanes Pembaptis. Yohanes bilang, aku nggak layak membaptis kamu. Tapi apa yang dia katakan? Biarlah kita menggenapi segala kehendak Allah. Yesus aja dibaptis. Apalagi kalau saya mau hitung berapa jaraknya itu sampai tempat pembaptisan Sungai Yordan. Kira-kira dari Jepara sampai ke bawah Pacitan, jalan kaki, belum ada apa-apa. Yesus jalan kaki. Hanya untuk dibaptis. Kalau nggak penting ngapain? Kenapa mesti taruh di tabernakel atau kolam basuhan? Karena kalau saudara nggak benar dalam hal ini, bagaimana saudara bisa masuk dalam pintu Roh Kudus? Karena selanjutnya pintu Roh Kudus. Anda harus lalui itu. Kalau enggak, sulit. Jadi saudara harus ngerti betul langkah-langkah stepnya, dan itu harus betul-betul didasari dengan iman. Pertama, saya katakan ulangi lagi, pengertian. 2, hati percaya. 3, perbuatan nyata. Kalau anak 3 ini tidak ada, hanya ikut-ikutan, nggak bisa. Karena Anda dituntut untuk masuk lebih dalam di tempat ruang maha suci atau ruang suci yang orang lain tidak ngerti dan tidak tahu apa yang sudah perbuat di situ.
Kalau di halaman gampang, sebentar udah keluar. Asal bawa neng-teng aja lah. Neng-teng kolekte, itu persembahan. Bawa buku, bawa Alkitab, itu kelihatan. Tapi kalau pertobatan yang sungguh-sungguh, nggak bisa kelihatan. Hanya saudara dan Tuhan, dan tidak bisa orang lain tahu. Orang lain cuma tahu buahnya pertobatan. Jadi, saya sudah bertobat, saya udah Kristen, saya udah dibaptis, nanti dulu. Kita bukan dipentingkan jadi anggota gereja, kita bukan pentingkan dilihat orang, kita dipentingkan dilihat Tuhan. Pertobatan saudara benar enggak? Karena kalau enggak, Anda enggak akan bisa maju lebih dalam lagi. Karena kita akan lalui pintu Roh Kudus. Kalau saya lebih jelaskan lagi, di situ ada 5 tiang. Maksudnya apa 5 tiang? Di situ disediakan jawatan-jawatan, saudara. 1, penginjil. Jadi penginjil itu ada 2 bagian. Penginjil yang memang diperintah oleh Tuhan jadi seorang penginjil, atau orang Kristen yang sudah percaya, dia ngalamin mujizat Tuhan, dia cerita, itu juga penginjil. Lambangnya jari. Kenapa jari? Penginjil itu kurang korek-korek kuping tuh, yang kecil nih. Kalau kuping pakai ini ibu jari nggak masuk. Jadi yang kecil itu seperti yang detil-detil dia korekin semua tuh, yang kotor-kotor, yang najis-najis tuh dikeluarin semua. Itu penginjil tugasnya. Dan aneh kalau penginjil yang dipakai Tuhan, yang karena penuh Roh Kudus, orang dengar bertobat, ada perubahan. Maaf, saya bukan nyinggung gereja. Orang kebaktian di gereja berbulan-bulan, bertahun-tahun, begitu-begitu aja. Pernah ada satu kesaksian nih. Itu gereja punya beo pinter lagi. Ternyata itu beo bekas di night club. Jadi punya night club. Sekarang jadi gereja, mungkin yang punya bertobat. Tapi beonya tetap dipakai. Lalu ada orang gerang gereja tuh tiap minggu itu beo ngomong begini, sama aja. Kenapa bunyinya sama aja? Artinya apa? Yang masuk night club sama yang masuk ke gereja sama aja, dia juga. Beo aja tahu, saudara. Apalagi orang lain. Jadi kalau udah mau masuk gereja itu benar-benar robah. Bukan asal masuk gereja, Anda masuk gereja, bahkan jadi anggota gereja, donatur yang paling gede sekalipun, belum tentu masuk surga, saya kasih tahu. Surga emang bisa dibeli. Bukan dengan perbuatan saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu yang harus pasti. Penginjil tugasnya mengingatkan, mewartakan, menceritakan, memberitahukan, mengingatkan supaya saudara bertobat. Dia nggak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara cuma Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bukan penginjil, guru. Ngajar. Ini saya selaku sebagai guru. Ngajar. Menjelaskan supaya orang jelas. Nggak jelas, jelasin lagi. Nggak gampang juga jadi guru, saudara. Karena kalau nggak ngerti juga susah ngajarinya, gimana ngajarinya. Dan kalau yang paling susah apa? Udah diajarin nggak ngerti-ngerti, kan susah. Makanya mesti ngerti. Saya mah ikut aja. Nggak bisa. Kalau salah kan jadi kesasar. Yang ketiga, gembala. Ya udah urutannya salah lah. Ya, misalnya katanya pertama harus rasul. Ya, rasul. Ini besar. Jadi rasul itu kalau megang apa-apa kuat. Genggam. Karena kalau 4 ini genggam lebih kuat ini. Ya benar. Karena kalau ini lebih kuat dari 4, jadi kalau nggak ada ini yang nggak bisa sebab genggam. Persis aja kayak monyet salah jadinya. Ya, rasul. Rasul ini meneguhkan, bikin pengajaran dan lain sebagainya. Yang kedua, itu nabi, nunjuk. Yang sekarang, zaman sekarang, banyakkan orang gak percaya tentang nabi. Bukan nabi, karunia nabi. Nabinya memang udah gak ada. Kalau itu nabi asli, ini karunia nabi. Karunia nabi itu gift, pemberian. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, saudara, ada orang yang bisa nubuat. Bukan lu buat. Hati-hati beda nih, nubuat sama lu buat. Kalau lu buat, menceritakan kejadian yang akan terjadi. Kalau lu buat, dia bilang, aduh, lu mesti ingat ya, lu sayang Tuhan. Mobil lu kasih, itu namanya lu buat. Jadi lu buat sama lu buat beda. Sudah mesti ngerti. Ini yang ada karunia, bukan nabi. Karunia nabi, jangan jadi nabi. Karunia nabi. Jadi kenabian. Ininya keluar segala karisma, segala gift, segala sesuatu. Hikmat, marifat, penglihatan dan sebagainya. Masih mimpi, masih baca kisah para rasul. Itu persis bisa terjadi. Tidak ada batasan. Jadi 5 jabatan ini jelas kelihatan. Ini bukan pendeta, saudara.
Pendeta itu gelar dari organisasi gereja. Tapi ini keluar dari dalam, keluar dari Roh Kudus. Saudara tuh apanya mau dipakai oleh Roh Kudus itu terserah Anda. Bukan itu saja, bukan karunia itu. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 12, itu ada sesuatu karunia yang memang pembawaan kita. Misalnya ruler, pemimpin. Itu kita ada punya satu keahlian yang Tuhan kuduskan untuk dipakai. Ya, lalu ada lagi, misalnya saya sibuk. Sayang saya nggak bisa jelaskan lebih banyak, saudara, itu mesti dibuka Alkitab semua. Tetapi itu ada, itu yang dinyatakan semua jemaat Tuhan itu harus bergerak. Ngapain kita buka gereja bertahun-tahun, tapi nggak ada yang bertobat? Begitu juga, persis aja kayak yang ngomong, sore sama, malam sama, pagi sama. Jadi kita jangan dengar BO itu, kita harus ada perubahan dalam gereja, ada pertobatan, itu gereja yang benar. Itu tabernakel yang benar. Kalau tabernakel nggak ada pertobatan, bukan tabernakel. Kita baru sampai pintu ya saudara ya. Sabar. Kita akan masuk lebih dalam. Kalau mau tahu, ya ikutin terus. Kalau nggak mau tuh, udah aja sampai di sini. Ya. Makasih. Salam.